我们明天匹夫会留住这造化弄人。 Dengan banyaknya NES konsol milik One R yang hilang, akan butuh waktu 19 tahun baginya untuk pulih dan bangkit. Begitu dia bangkit, surga akan datang lagi untuk memusnahkan siapapun yang berani mencoba melarikan diri dari hukum surga. Jadi aku harus melakukan sesuatu, pikir Wang Lin menatap langit dengan dingin. Di saat Wang Lin berdiri menatap langit dengan dingin, tubuh aslinya terbang menuju lubang raksasa yang terbentuk selama pertempuran dan duduk bersila di sana. Simbol di dahinya berputar dan cahaya ungu keluar dari tubuhnya, membentuk bola cahaya kecil di sampingnya guna memulihkan luka yang cukup parah saat pertarungannya melawan utusan surga. Wang Lin mengeluarkan sebuah batu giok. Setelah meninggalkan pesan di dalamnya, ia melemparkannya ke langit dan batu giok itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin duduk bersila di samping pagoda dan melepaskan domain Zouyi. Kecuali seorang kultivator Askenden datang, tidak ada orang lain yang bisa mendekatinya. Wang Lin menutup matanya dan menyembuhkan luka-lukanya. 6 bulan setelah pertarungan, musim semi datang lagi. Di rumah pedagang Zhou tua di desa Apricot, lahir bayi perempuan, namanya Zhou Ru. Tak jauh dari desa itu, Tai Yan tengah berkultivasi di sebuah gua gunung yang berjarak 50 km dari desa Apricot. Wang Lin memerintahkan dia dan Lu Fei untuk datang dan menjaga Limuan. Sementara itu penyembuhan Wang Lin terus berlanjut, tubuh aslinya berada ribuan kilometer di bawah tanah. Setelah pertempuran sengit saat itu, tubuh aslinya menunjukkan tanda-tanda terobosan. Meskipun lambat, ia telah mencapai puncak tahap 2 bintang, dan transformasi ketiga tidak lama lagi. Waktu setahun berlalu dan Zhou Ru alias Limuan kini berusia 1 tahun. Kebanyakan anak seusia ini akan mulai mengeluarkan suara meskipun mereka belum bisa berbicara. Tapi Zhou Ru tetap diam. Penduduk desa pun menyebarkan rumor bahwa gadis Zhou Ru tersebut anak bisu. Pada saat ini, sekelompok orang berjalan keluar dari formasi teleportasi di tepi Chu. Di antara mereka ada seorang wanita yang mengenakan kerudung. Di belakangnya ada seorang lelaki tua. Di samping mereka ada kultivator formasi jiwa dari paviliun pemurnian harta karun yang telah bertemu Wang Lin, bernama Huseng. Di belakang mereka ada 3 orang, salah satunya adalah Qiu Siping, 2 lainnya adalah Sun Luo dan seorang wanita yang sangat cantik bernama Zixin. Pria tua itu melihat ke arah utara dan berkata, meskipun Chu bukanlah cara tercepat untuk memasuki makam abadi, tapi itu lebih mudah daripada melewati Zhou. Wanita berkerudung putih itu mengangguk dan berkata, apa yang dikatakan senior itu benar. Meskipun melewati Chu butuh waktu lebih lama, tidak ada pos pemeriksaan yang harus dilewati seperti di Zhou, jadi jauh lebih mudah. Sementara itu Huseng terbang ke depan, semua orang segera mengikutinya. Qiu Siping menghela nafas dalam hati. Setelah Wang Lin pergi, dia memutuskan untuk mengikuti Huseng dengan harapan bisa mencapai tahap pembentukan jiwa. Dia percaya jika dia mampu memperoleh benda itu di makam abadi, dia akan mencapai tahap pembentukan jiwa. Zixin diam-diam menghela napas dalam hatinya. Dia gagal membujuk Wang Lin saat itu, namun dia berhasil membujuk Huseng dan meyakinkan lelaki tua itu untuk membantunya. 6 orang itu terbang ke utara. Mereka melewati banyak sekte, tapi tidak ada yang berani menghentikan mereka. Melihat itu Huseng terkejut. Saya tidak pernah datang ke Chu selama lebih dari 100 tahun, tampaknya ada banyak perubahan. Di belakangnya, Sun Luo berkata dengan hormat, dalam beberapa tahun terakhir ini, sekte Yuntian telah menguasai beberapa sekte lain dan menjadi sekte nomor 1 di Chu. Huseng mengangguk dan berkata, sekte Yuntian ahli alkimia, jadi mereka pasti memiliki banyak kultivator Nesken Sol. Saat kita kembali dari makam abadi, ingatkan aku untuk pergi ke sekte Yuntian untuk meminta beberapa pil. Sun Luo tersenyum tipis. Dia yakin sekte Yuntian akan segera menyerahkan pil demi keselamatan mereka sendiri di hadapan kultivator Soul Formation. Saat mereka berenam terbang, mereka terkejut melihat pilar cahaya besar yang melesat ke langit. Sesaat kemudian, 2 naga emas muncul di sekitar pilar cahaya dan seorang pemuda berjubah putih perlahan berjalan keluar. Begitu dia melangkah keluar, naga-naga emas itu meraung sebelum berubah menjadi benang emas yang disulam pada pakaian pemuda itu.
Qiu Siping dan lainnya terkejut. Dia melihat ke arah pilar cahaya dan bergumam, "Ini pertama kalinya aku melihat seorang dari Suzaku." Huseng sedikit mengernyit dan menoleh ke Gongsun berjubah hitam. "Rekan Gongsun, apa pendapatmu?" "Rekan Hu, aku baru saja memasuki tahap pembentukan jiwa. Aku juga tidak tahu banyak tentang Suzaku, jadi aku tidak tahu mengapa utusan dari Suzaku itu datang ke Chu," kata Gongsun. Tepat pada saat ini, pilar cahaya mulai memudar dan pemuda berpakaian putih itu terbang ke arah mereka dengan cepat dan sekejap tiba di hadapan mereka. Mata Feng Yusan menyapu mereka. "Ada 2 kultivator formasi jiwa di sini. Kalian mau kemana?" tanya Feng Yusan dengan santai, namun nada suaranya nampak sedikit merendahkan. Gongsun tahu bahwa kultivasi Feng Yu ini berada di puncak tahap awal pembentukan jiwa dan sedikit mencibir dalam hatinya saat menjawab, "Kita akan pergi ke makam abadi." "Makam abadi," gumam Feng Yu merenung sesaat, lalu matanya tertuju pada Zixin, "Lepaskan kerudungmu." Gongsun melangkah maju dan berkata, "Tuan utusan, Nona saya mendapat perintah dari kepala Clay agar dia tidak boleh memperlihatkan wajahnya sembarangan. Saya harap Tuan utusan bisa mengerti," kata Gongsun. Feng Yu sedikit mengernyit, lalu melambaikan tangannya dan terbang ke depan. Huseng merenung sejenak, lalu mengikuti pemuda itu karena ia ingin tahu mengapa utusan Suzaku ini datang ke Chu. Melihat itu Qiu Siping dan lainnya segera mengikuti di belakang. Beberapa saat kemudian mereka mendarat di gunung terdekat. Feng Yu mengerutkan keningnya, dia mengeluarkan sebuah batu giok dan memeriksanya. Petunjuk di dalam batu giok itu mengarah ke tempat ini. Namun saat dia melangkah maju, dia tiba-tiba merasakan tekanan yang mengerikan dan segera mundur dengan wajah terkejut. Huseng merasa penasaran, ia melihat ke bawah lembah dan melihat sebuah pagoda. Di bawah pagoda itu ada seorang duduk bersila. Feng Yu mencoba beberapa kali, tapi tidak dapat menembus lebih dari 5 km ke dalam penghalang, lalu segera menangkupkan tangannya dan berkata, "Saya Feng Yusan dari Suzaku menyapa kultivator Cheng Niu." Kejutan melonjak di wajah Huseng saat mendengar nama Cheng Niu, tatapan matanya menjadi serius. Nama Cheng Niu telah menjadi sangat terkenal di Laut Setan setelah memotong tangan Red Butterfly. "Cheng Niu," gumam Zixin dengan mata seketika berbinar. Ia berpikir jika Cheng Niu mau menolongnya, maka semuanya akan baik-baik saja. Qiu Siping juga terkejut, dia tidak pernah menyangka Cheng Niu yang terkenal itu ada di sini. Suluo berkata dengan lembut, "Aku ingin tahu apa hubungan Cheng Niu ini dengan Chu." Saat dia mengatakan ini, Huseng merenung sejenak dan kemudian berkata, "Sepertinya jangan dulu ke sekte Yuntian." Suluo terkejut, namun dia segera setuju. Feng Yu menunggu sebentar. Setelah tidak mendengar jawaban, dia mengerutkan kening dan berkata, "Rekan kultivator Cheng, aku di sini bukan untuk membicarakan tentang kamu yang melukai kupu-kupu merah, tapi untuk menyampaikan surat tantangannya. Aku harap kamu bisa datang menemuiku." Namun setelah sekian lama, masih belum ada tanggapan dari dalam lembah. Hal ini membuat Feng Yu menjadi gusar. Dia adalah murid Suzaku, jadi dia harus dihormati dimanapun dia pergi. Kali ini nada suaranya agak dingin saat dia berkata, "Rekan kultivator Cheng, jangan menolak niat baik kami atau menyesalinya nanti. Tidak ada yang berani mengabaikan perintah Suzaku," kata Feng Yu dengan marah. Namun saat dia selesai bicara, satu kekuatan besar muncul dari lembah ketika tangan raksasa muncul dan mencengkeram tubuh Feng Yu. Dahi Feng Yu dipenuhi keringat dingin, wajahnya ketakutan dan segera berkata, "Aku utusan Suzaku, Cheng Niu, jangan ceroboh, aku di sini hanya untuk menyampaikan surat tantangan." Satu suara tenang tiba-tiba terdengar dari dalam lembah, "Sebutkan tanggalnya." Feng Yusan segera menjawab, 3 bulan dari sekarang, di Gunung Suzaku di kuil surga bagian barat." "Bagaimana kau tahu aku ada di sini?" tanya Wang Lin. Meski suara Wang Lin tenang, ada sedikit niat membunuh di dalamnya. "Aku benar-benar tidak tahu. Ini dikirim dari Gunung Suzaku. Jika bukan karena mereka, Guru Red Butterfly pasti sudah datang mencarimu. Lokasimu juga dikirim oleh mereka," kata Feng Yu. Saat suara Wang Lin terdengar, ekspresi Huseng menjadi aneh. Dia merasa seperti mengenal suara ini. Dia berbalik dan menatap Qiu Siping dan melihat bahwa Qiu Siping juga nampak tercengang. Sepertinya Qiu Siping sudah menebak hal yang sama.
Sesaat kemudian suara Wang Lin terdengar dari lembah, "Aku tidak punya waktu." Di saat yang sama tangan spiritual yang mencengkram Yusan menghilang. Wajah Feng Yu dipenuhi keringat dingin, dia akhirnya mengerti kekuatan Cheng Niu, lalu menangkupkan tangannya dan dengan hormat berkata, "Rekan kultivator Cheng, Gunung Suzaku memerintahkanmu untuk melawan kupu-kupu merah. Aku yakin kau akan menerima manfaat besar jika menang," kata Feng Yu. "Katakan pada kupu-kupu merah, jika dia ingin bertarung, itu harus dilakukan dalam 10 tahun, kata Wang Lin. Feng Yu merenung sejenak dan tersenyum getir sebelum menghilang. Setelah Yusan pergi, suara Wang Lin terdengar, "Teman-teman lama, silakan masuk." Saat suara Wang Lin terdengar, domain Zhou Yi menghilang. Huseng tersenyum tipis dan berjalan ke lembah, yang lain segera mengikutinya. Wang Lin melambaikan tangannya dan kabut putih tebal yang menyelimuti dirinya menghilang dan sosoknya muncul di hadapan semua orang. Huseng menghampiri Wang Lin yang duduk di meja dan duduk di seberangnya. Zixin yang cantik segera menyapa Wang Lin dan berjalan mendekat, lalu menuangkan teh untuk semua orang. Huseng menatap Wang Lin dan tersenyum pahit saat berkata, "Aku tidak tahu bagaimana harus memanggilmu, kultivator Wang atau Cheng." Wang Lin mengambil cangkir teh lalu menyesapnya dan tersenyum samar. "Nama hanyalah sebutan, tidak perlu khawatirkan tentang hal itu." Zixin yang cantik menatap Wang Lin, wajahnya menunjukkan ekspresi yang rumit, dia tidak pernah menduga bahwa Cheng Niu yang terkenal itu adalah Wang Lin. Zixin berkata dengan lembut, "Dulu, saya tidak tahu identitas senior, aku harap senior memaafkan kekasaranku waktu itu," kata Zixin. "Lupakan saja," kata Wang Lin sedikit menggelengkan kepalanya lalu melihat ke arah Qiyu Siping dan berkata, "Saudara Qiyu, jika kamu melepaskan segalanya dan tetap sendiri, kamu memiliki kesempatan untuk memahami cara-cara surga." Mendengar itu Siping tersenyum getir, dia tahu Wang Lin menyindirnya karena mengikuti Huseng, mencapai tahap pembentukan jiwa itu sulit, kata Siping dengan getir. Huseng menatap Wang Lin dengan sedikit keraguan di matanya sebelum berkata, "Dikabarkan ketika saudara Wang pergi ke alam surgawi, apakah saudara Wang telah memperoleh energi spiritual surgawi?" Wang Lin menjawab, "Aku sudah mendapatkannya." Mata Huseng berbinar, ia segera berkata, "Saya bersedia membayar berapapun untuk mendapatkan sedikit energi spiritual surgawi, saya harap rekan kultivator Wang bersedia menjualnya." Wang Lin tersenyum tipis saat berkata, "Masalah ini tidak mendesak, kita bisa menunggu sampai saat menembus tahap transformasi jiwa. Untuk apa rekan Huseng pergi ke makam abadi?" Huseng tersenyum getir, dia berpikir meskipun Wang Lin belum tua, tapi dia sesungguhnya adalah rubah tuai yang dapat dengan mudah mengalihkan topik pembicaraan. "Benar, mengenai makam abadi, rekan Zixin yang tahu," kata Huseng. Zixin menatap Wang Lin dan berkata, "Senior, di dalam makam abadi ada pohon reinkarnasi, saya punya peta yang bisa membawa kita ke sana," kata Zixin. "Pohon reinkarnasi," gumam Siping dengan mata menjadi panas. Su Luo juga menunjukkan ekspresi yang sama. Zixin menatap Wang Lin dan melihat bahwa ekspresinya sama sekali tidak berubah. Nampaknya tidak tertarik meski setelah mendengar tentang pohon reinkarnasi. Zixin diam-diam mengeluh dalam hatinya, lalu berkata, "Duduk berkultivasi di bawah pohon reinkarnasi memungkinkan seorang kultivator untuk mengalami siklus kehidupan tambahan. Ini sangat baik bagi para kultivator pembentukan jiwa karena memungkinkan mereka untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang domain mereka," kata Zixin menatap Wang Lin. Kali ini dia tidak percaya kalau Wang Lin tidak tergoda. Wang Lin hanya tersenyum tipis saat berkata, "Domain soul formation adalah sesuatu yang mereka pahami sendiri. Saya yakin rekan Huseng memiliki tujuan lain untuk perjalanan ini." Zixin terkejut mendengar kata Wang Lin, lalu menoleh ke Huseng yang mengerutkan keningnya. Huseng tersenyum tipis, "Saudara Wang benar-benar berpengetahuan luas. Anda memang benar, yang kuinginkan adalah buah reinkarnasi. Tanpa saudara Wang, aku hanya 30% yakin berhasil. Tapi jika saudara Wang ikut datang, aku akan 70% yakin." "Buah reinkarnasi," gumam Wang Lin dengan ekspresi sedikit berubah. "Apakah buah ini akan berubah warna setiap 2 jam? Tanya Wang Lin. "Benar, jika dimakan, peluang untuk mencapai tahap transformasi jiwa akan meningkat," kata Huseng tersenyum tipis.
Wang Lin merenung sejenak. Bagaimana situasi makam abadi itu? Tanya Wang Lin. Makam abadi ini sangat berbahaya. Ada orang kuat keji di sana yang bahkan ditakuti Suzaku. Tapi selama kita tidak masuk terlalu dalam, kita tidak akan bertemu orang kuat keji ini. Meski bahaya, tapi ada 9 pohon reinkarnasi di tempat itu, kata Huseng. Wang Lin merenung sejenak lalu menatap Zixin. Mengapa ayahmu pergi ke makam abadi? Untuk mendapatkan sepotong kayu reinkarnasi, jawab Zixin. Saya tidak bisa membuat keputusan sekarang, kata Wang Lin. Tidak masalah, kami akan menunggumu di luar makam abadi selama 1 bulan. Jika kau tidak datang, kami akan pergi sendiri, kata Huseng menangkupkan tangannya dan pergi. Saya berharap bisa bertemu dengan senior di sana, kata Zixin menangkupkan tangannya dan pergi. Si Ping dan yang lain mengikuti. Wang Lin melihat mereka pergi. Buah reinkarnasi sangat berguna bagi tubuh asli. Jika aku bisa mendapatkannya, kekuatan tubuh asliku akan meningkat pesat, pikir Wang Lin. Kilatan cahaya melintas di matanya. Cerita pun selesai. Nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yok guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.